Biar hati kami didapati terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar hati kami didapati lurus di hadapan Tuhan. Biar hati kami didapati melekat hanya kepadamu ya Tuhan. Kami rindu hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dan Roh Kudus Engkau tolong setiap kami. Ajari kami menyenangkan hati Tuhan kami. Sebab daging kami tidak pernah bisa dan tidak akan mau. Tapi Engkau sanggup menolong kami ya Roh Kudus. Sore hari ini Engkau memberkati setiap kami. Engkau mendekap setiap kami. Dan Tuhan akan menjamah hati setiap kami. Hamba sungguh berdoa. Ubah hati kami. Ubah. Sehingga kami makin kenal dengan Engkau. Hidup makin sepadan, sejalan dengan Engkau. Dan karena itu Tuhan, ini yang hamba akan terus minta. Engkau memberikan roh hikmat, wahyu dan pengertian kepada anak-anak-Mu. Supaya apa yang kami dengar hari ini bukan hanya memberikan tambahan pengetahuan, tapi lebih daripada itu membawa kami punya pengalaman lebih lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu sore hari ini. Dan segala kemuliaan itu hanya bagi Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen. Silakan duduk saudara. Mari kita buka Ester pasal yang kedua. Kita masih melanjutkan belajar dari kitab Ester. Ada beberapa hal yang saya ingin ulang buat saudara untuk membuat kita mereview akan apa yang sudah kita pelajari selama sekian minggu terakhir ini. Ketika Tuhan datang sebagai gembala yang baik, Alkitab berkata Dia gembala yang baik. Kalau Dia hadir sebagai seorang gembala, kita akan datang sebagai domba-dombanya. Dan sudah kita pelajari gembala yang baik memberikan akan rumput yang hijau dan air yang tenang kepada setiap domba-dombanya. Hidup kita mungkin akan makin diberkati, kita akan makin bertambah gemuk dan bulunya makin tebal, tapi perubahan nasib yang signifikan tidak akan terjadi. Tetap kita akan jadi domba dan Dia gembala yang baik. Tuhan kita juga bisa hadir sebagai guru yang baik, dan kita harus jadi murid-murid yang baik. Alkitab mengatakan seorang murid tidak akan melebihi atau melampaui akan gurunya. Tapi Alkitab berkata kalau dia sudah tamat, dia akan sama dengan gurunya. Guru memberikan akan teaching pengajarannya, dan kita menikmati akan apa yang guru kita ajarkan. Tapi kalau kita mau sadar dan jujur sampai kita dipanggil pulang, proses belajar dengan Tuhan tidak pernah berhenti. Kita harus terus belajar dan kita akan belajar. Dengan kata lain, status hidup kita tidak banyak berubah. Tetap kita seorang murid dan Dia seorang guru. Tuhan bisa juga hadir sebagai Bapa yang maha baik, dan kita harus jadi anak-anak Bapa yang baik. Bapa memberikan sayangnya kepada anak-anaknya. Kita menikmati akan kasih dari Bapa kita. Bapa juga pada akhirnya memberikan warisan-warisan kepada kita sebagai anak-anaknya. Tapi tidak mengubah akan status kita, dan nasib kita tidak banyak berubah. Tetap kita anak, dan Dia tetap Bapa yang maha baik. Dia juga bisa hadir sebagai Tuan yang baik juga. Kalau Dia Tuan, kita ini hamba-hambanya. Tidak mengubah nasib kita, tidak mengubah status kita. Tuhan yang baik memberikan dua hal. Dia berikan akan tugas kepada kita. Maka sejak hari itu kita mulai belajar melayani Tuhan. Kemudian Tuhan yang baik akan memberikan upah kepada hamba-hamba yang setia. Tapi hidup kita, nasibnya tidak banyak berubah. Mungkin gajinya makin banyak, tidak mengubah terlalu banyak secara signifikan.
Tapi kalau dia hadir sebagai raja, maka perubahan nasib akan terjadi. Saya berulang kali berkata bahwa seorang gembel akan berubah dari seorang pangeran. Tapi Anda harus waspada. Kalau dia hadir sebagai seorang raja, maka seorang pangeran juga bisa jatuh dari seorang gembel. Dan kita sudah disiapkan Tuhan dalam beberapa minggu terakhir ini untuk kita menghadapi Tuhan kita yang hadir sebagai raja atas kehidupan kita. Pada minggu yang pertama waktu kita belajar, kita diingatkan Tuhan pada saat semua serba longgar dalam kehidupan kita, ketika semua orang bisa minum dengan bebas dan berbuat apapun yang dia mau, ketika pesta pora terjadi, ketika ada begitu banyak perjamuan yang hebat, ketika semua tersedia begitu lengkap di hadapan kita, kita harus waspada. Karena Alkitab mengingatkan seorang ratu yang bernama Wasti kehilangan mahkotanya. Justru dalam keadaan kita limpah dan tidak kekurangan apa-apa. Seringkali ketika orang dalam keadaan kecepit, dia kepepet, semua serba kekurangan, hidupnya kelihatannya benar di hadapan Tuhan. Karena tidak bisa dia berbuat apapun, kecuali Tuhan meneteskan berkat demi berkat dalam hidupnya. Tapi ketika kita mulai longgar, kita bisa berbuat apapun yang kita mau. Kita harus waspada. Disitulah seorang ratu kehilangan akan mahkotanya. Mengapa seperti itu? Karena Wasti telah membuat pesta sendiri di luar pesta daripada raja. Dia punya kesenangan yang berbeda dengan rajanya. Sehingga ketika waktunya tiba, dia diundang oleh raja dan dia menolak. Ketika sedang pesta pora dalam kelimpahan yang luar biasa, Alkitab mengatakan seorang ratu telah kehilangan akan mahkotanya. Kita belajar pada minggu yang kemarin bagaimana Esther memikat hati raja. Kita mengerti bahwa dia selama 12 bulan, selama setahun, mengizinkan akan Hegai itu memberikan beauty treatment dalam hidupnya. Semua yang harus dibuang dari dalamnya, supaya semua yang menimbulkan aroma yang tidak sedap dibuang dari hidupnya. Dan kemudian 6 bulan yang terakhir, dia mendapatkan akan wangi-wangian yang luar biasa. Saya berharap Anda bisa terus hidup bagaimana dengan roh Tuhan menyukakan dan memikat akan hati rajamu. Sebab kita memasuki fase yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Bahwa seorang ratu bisa kehilangan mahkotanya, tapi seorang rakyat jelata seperti Esther bisa mendapatkan mahkotanya di saat-saat seperti ini. Nah, kita akan teruskan, lihat pada ayat yang ke-12 lagi, Esther pasal yang kedua. Esther 2 ayat 12 saya akan baca sampai ayat yang ke-17. Anda perhatikan pada Alkitab Anda masing-masing. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ia ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda
lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Nah, saya minta Anda perhatikan dulu sebelum kita belajar lebih jauh dari perikop ini. Kalau kita membacakan cerita Esther ini, saya berharap Anda selesaikan sampai tuntas. Kalau bisa malam ini 10 pasalnya dihabiskan. Jadi minggu-minggu berikutnya ketika saya membaca tinggal mereview, Anda sudah ngerti yang kemana kita akan bergerak. Tapi ini yang perlu saya sampaikan buat saudara. Dalam istana Ahasveros ada 3 macam perempuan, ada 3 macam gadis. Yang pertama, ini akan berlaku juga secara rohani dalam hidup orang percaya. Kelompok gadis pertama adalah mereka gadis-gadis kebanyakan, semua gadis yang dalam kerajaan Ahasveros. Jumlahnya mungkin jutaan atau puluhan juta, banyak sekali gadis di situ. Ada orang berkata, Pak, saya kan laki-laki, berkumis lagi, masa saya digambarkan gadis? Bagaimanapun kita ini mempelai Kristus. Jadi ini gambaran kita. Jadi terima saja ini gambarannya. Kalau perlu cukur kumismu lalu Anda akan lebih feminim dari yang sebelumnya. Nah, dikatakan ada begitu banyak gadis, ya. Dari gadis-gadis itu, raja memilih yang dia anggap cantik akan diambil. Dan kita belajar yang namanya cantik itu relatif. Ada sisi dari hidup orang itu yang sangat menonjol, sehingga orang berkata, wow, dia cantik, diambil. Dari semua yang dipilih raja ini, yang dianggap cantik, akan diambil lagi, disaring lagi. Dan ada kemudian yang diberi mahkota dan dijadikan ratu oleh raja. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda kenyataan kebenaran dalam kehidupan kita. Baik ini berlaku sebagai pribadi orang percaya. Apakah Anda pengusaha, Anda karyawan, engkau mahasiswa, engkau pelajar, engkau pengangguran, atau engkau dosen, engkau seorang pengajar, apapun, siapapun, engkau hamba Tuhan, engkau pedagang hebat. Berlaku buat pribadi, tapi juga berlaku buat pelayanan. Apakah itu yayasan, apakah itu persekutuan doa, apakah itu gereja. Pokoknya ini berlaku bagi pribadi maupun kelompok. Oke, perhatikan baik-baik. Anda akan melihat di dunia ini, Tuhan punya begitu banyak gadis. Baik pribadi maupun kelompok-kelompok itu. Semua dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati seperti Ahasveros, melindungi, memelihara semua rakyatnya. Maka semua gadis itu juga mendapatkan berkat dari raja. Nah, kelompok pertama dalam gereja Tuhan, itu kelompok-kelompok seperti itu. Dan tersebar di seluruh dunia, begitu banyak jumlah mereka. Tapi kemudian raja itu melihat, dari sekian banyak pribadi-pribadi, dari sekian banyak kelompok-kelompok, dia bisa menemukan orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang dalam pandangan Tuhan itu punya kecantikan, punya beauty yang tertentu yang orang berkata apanya, tapi Tuhan bisa mengerti. Ketika saudara dilihat dia berkata, ini cantik. Mereka berkata, apanya Tuhan? Ini orang ngawur begini. Tuhan berkata, memang ngawurnya banyak, tapi ketekunannya ini luar biasa. Ini cantik orang ini, ambil. Dia bergerak lagi. Wow, dan berkata, ini kelompok ini atau pribadi ini cakep juga ya. Malaikatnya garuk-garuk, apanya Tuhan? Orang-orang genah gitu. Memang masih orang genah, dia bilang. Tapi kamu tahu, kesetiaannya luar biasa. Sampai setia dalam hal orang genah pun dia setia katanya. Kesetiaannya memikat hatiku. Ambil. Dia bergerak lagi. Lihat lagi orang lain. Dia bilang, wow. Katanya, ini luar biasa kata Tuhan. Mereka bilang, apanya Tuhan? Kamu ini memang gak bisa lihat. Coba lihat imannya. Gunung 3 aja babat habis sama dia. Dipindahin semua. Imannya itu loh. Kok bisa Tuhan ini? Cantik ini. Ambil. Dia bergerak lagi. Lihat lagi. Tuhan berkata, wah, hatiku berdebar-debar, lihat dia. Malaikatnya saling memandang, saling geleng-geleng kepala. Tuhan ini keliru ini. Apanya ya dari orang ini? Tuhan berkata, kamu kan gak tahu.
ini memang gobloknya luar biasa, tapi ketulusannya membuat jantungku berdebar-debar. Ini cantik, ambil. Selalu kalau Anda perhatikan, walaupun orang di luar tidak lihat, tapi kecantikan di dalam, baik pribadi maupun kelompok, itu Tuhan lihat. Nah, kalau dia berkata, ini aku mau, ini aku mau, ini aku mau, ini aku mau, orang yang dia berkata, ini aku mau, akan masuk dalam daftar ratusan atau ribuan calon ratu dan dikumpulkan dalam istananya. Anda akan melihat orang-orang yang terima favor, terima kemurahan di atas rata-rata. Engkau berkata, ini orang kok aneh ya, cuma begitu toh kok diberkati. Aku kerja keras, kok nggak dapat apa-apa. Saudara, kalau mau jujur, ini berlaku buat pribadi, berlaku buat kelompok. Itu ada itu, orang-orang yang tiba-tiba itu kemudian Anda lihat keseluruhan naik di atas rata-rata kelompok yang lain. Nah, ini yang kemudian terjadi. Nanti ada satu masa dalam hidup orang-orang ini maupun kelompok-kelompok ini, baik itu pelayanan yayasan, pelayanan doa, persekutuan doa ataupun gereja, apapun namanya, akan ada satu masa di mana orang ini mengalami suatu masa keemasan. Itulah saat di mana para gadis ini diberikan semua yang dia minta. Ditreatment Tuhan secara spesial dan kemudian dibawa masuk ke kamar raja. Nah, selama setahun proses itu, ada kurun waktu tertentu, orang ini bisa naik begitu rupa dan orang berkata dia masuk zaman keemasannya. Tapi kalau Anda mau jujur memperhatikan, orang-orang ini tidak semua bisa bertahan dalam zaman keemasannya. Sebagian begitu naik, kemudian landai, cenderung turun, masih lebih baik dari rata-rata, tapi nggak bisa naik kenceng lagi. Sekalipun jatahnya sebetulnya luar biasa. Nah, ini kelompok atau orang-orang yang ternyata pada masa dipilih Tuhan itu tidak bisa menyukakan hati rajanya. Dia akan dimasukkan dalam kelompok gundik. Memang tetap baik, duitnya tetap ada, nggak sampai melarat. Gundik raja kan lumayan, saudara, daripada peternak babi, ya toh. Tetap lumayan, saudara. Tapi tidak akan seperti yang seharusnya raja inginkan dalam hidupnya. Nah, saudara, saya mau berikan warning buat semua kita. Ada satu fase dalam kehidupan kita ini, baik secara pribadi maupun gereja, kita sedang memasuki suatu fase seperti itu. Yang kelak sekian waktu kemudian, Tuhan akan menetapkan kita ini gundik atau dia beri kita mahkota jadi ratu di hadapan Tuhan. Dan mata saya ini sudah melihat terlalu banyak, dan telinga saya sudah mendengar terlalu banyak orang-orang kelompok-kelompok yang sempat naik, kemudian stuck berhenti, pelan-pelan dia turun, landai, dan kemudian dia sama seperti orang kebanyakan. Tidak ada lagi yang tertentu dalam hidupnya, seperti penyertaan Tuhan mulai pudar. Dan seringkali sudah tidak ada lagi kesempatan dia kembali menghadap raja lagi. Tetap mungkin lebih baik sedikit dibandingkan orang kebanyakan, tapi sedih sekali karena zaman keemasannya hilang di tengah-tengah kita. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan begini, saudara. Besok minggu depan saya akan cerita lebih detail, tapi besok saya ingatkan tanggal 14 semua ketua MK Rayon, wakil ketua MK, semua aktivis saya undang hadir di Permata Hijau jam 7 malam. Saya mau share lebih utuh supaya Anda mengerti. Tapi ini yang saya mau sampaikan dulu buat saudara. Tanggal 25 nanti kita buat acara yang sangat spesial. Pak Yusak akan datang. Bu Nani tadi berkata dia akan bawa satu bus rombongan dari Cirebon. Bu In Cipto juga akan datang, Daniel Cipto juga akan datang, Samuel juga akan datang. Dan kami akan kumpul sama-sama. Pak Petrus Hadi dari Temanggung juga akan datang dengan istrinya. Dan itu merupakan hari yang sangat spesial. Nanti ada hal yang akan dikerjakan dan dibagikan ke saudara ketika Anda masuk ke Holy Stadium. Tolong bantu doa supaya kita segera bisa nutup atap dan tribunnya selesai. Karena kita akan pakai di Holy Stadium tanpa kursi. Karena belum bisa dipasang kursi. Anda harus duduk di bawah semua. Dan nanti itu merupakan acara spesial. Karena beberapa hari yang lalu di Semarang ini, Bu Iin cerita dengan saya. Dia ketika doa di siang hari dapat penglihatan tentang gedung ini.
Dan lihat penglihatan tanggal 25 Maret nanti. Dan dia berkata begini, nanti ketika kita disuruh Tuhan melakukan sesuatu yang dia sudah dilihatkan apa yang akan dibuat. Dia berkata, Tuhan berkata, pada waktu mereka melakukan itu, aku akan membuat keputusan atas hidup mereka. Jadi saudara, ini penting buat kehidupan kita. Saya minta Anda serius dengan apa yang dibagikan dalam sekian minggu ini. Kita akan terus belajar kitab Ester sampai tuntas. Karena Tuhan berkata, siapkan mereka menyambut aku sebagai raja. Dan saya berani berkata, tahun ini nasib banyak di antara kita akan diubah Tuhan luar biasa. Saya berdoa Tuhan akan bawa kita naik dan bukan dijatuhkan karena sikap hati yang salah. Dan saya mau katakan ini penting sekali. Anda harus menyiapkan diri. Ini grace, ini anugerah, ini kehormatan Tuhan berikan buat kita. Dan saya percaya ada sesuatu yang spesial dalam alam roh yang akan terjadi. Mungkin 1-2 hari itu Anda nggak lihat apa-apa. Tapi penetapan Tuhan akan terjadi. Kelak ketika Anda maju sekian tahun ke depan, saudara akan berkata, iya, nasibku diubah Tuhan, luar biasa. Amen, saudara. Nah sekarang balik ke kitab Ester. Mari siapkan hati kita lagi. 2 hal yang harus diperhatikan pada petang hari ini. Yang pertama, kalau Anda membaca di ayat yang ke-12, mereka itu mendapatkan beauty treatment selama setahun. 6 bulan pertama mereka terima akan semua minyak mur, treatment dari minyak mur yang kemarin saya katakan fungsinya untuk detox, membuang semua racun dalam tubuh kita, sehingga semua aroma dan bau yang tidak sedap itu dicabut keluar dan disingkirkan. 6 bulan berikutnya, maka para gadis ini mendapatkan treatment dengan wangi-wangian, parfum dari raja, minyak parfum raja yang terbaik diberikan kepada kita. Dan saya pernah sampaikan bahkan mereka mandi pun direndam dengan air parfum. Mereka di sauna dengan parfum. Pakaian mereka itu bawahnya diberi seperti dupa, diasapi dengan parfum, semuanya wangi-wangian, dan semua itu milik raja. Bayangkan waktu mereka jalan, ketika mereka bergerak saja tidak ada bau yang lain. Saya yakin mereka diberi, Alkitab berkata, makanan yang spesial, yang tidak menimbulkan aroma dan bau yang tidak sedap di badan mereka dan di nafas mereka. Saya yakin kemarin saya katakan jengkol itu keluar dari daftarnya, pete keluar, pepes tikus keluar, semua itu keluar dari daftar menu. Diberikan menu yang sehat yang tidak menimbulkan akan efek yang buruk dalam penampilannya. Nah sekarang saya mau tanya, semua itu pemberian raja, dan kelak sebetulnya harus dipakai untuk menyenangkan siapa? Raja. Dipakai untuk memikat hati siapa? Raja. Dengarkan baik-baik saudara. Urapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita akan membuat kita nampak lebih baik. Kalau Anda mau tahu, setiap orang yang terima pengurapan dari Tuhan akan kelihatan nampak lebih baik. Tapi urapan yang Tuhan berikan kepada kita, baik untuk melayani, baik untuk berdagang, baik untuk bekerja, untuk apapun yang membuat kita nampak lebih baik, tidak pernah dimaksudkan supaya kita punya modal untuk tebar pesona kepada orang, sehingga orang tertarik kepada kita, sampai orang terpikat dengan kita. Kalau kita melakukan semuanya untuk diri kita, memikat orang supaya orang bergerak ke kita, tertarik ke kita, Tuhan akan berkata, engkau punya hati seperti pelacur, hatimu tidak setia. Dan kalau sampai dia berkata engkau tidak setia, Anda akan dibuang. Banyak orang berkata, apa mungkin Pak bahwa pengurapan itu membuat orang lebih baik? Tadinya saya nggak terlalu yakin. Sampai kemudian saya punya pengalaman sekian tahun yang lalu. Saya diundang di sebuah acara seminar di kota Ambon, di Maluku, jauh sebelum kerusuhan. Ada hamba-hamba Tuhan lagi buat konferensi, dan beberapa hamba Tuhan dari Jawa diundang untuk berbicara. Saya satu di antaranya. Sampai di airport di Ambon, dijemput panitia, mereka berkata, Pak, minta maaf, budget kami terbatas, Bapak tidak bisa tidur sekamar sendirian. Bapak berdua dengan hamba Tuhan lagi. Laki Pak? Ya harus, saya berkata begitu. Tapi siapa, saya bilang, karena sebetulnya saya nggak terlalu nyaman tidur dengan orang lain yang bukan keluarga saya.
Dia berkata, wah maaf Pak, saya nggak tahu. Yang atur panitia akomodasi, cuma saya diberitahu bahwa Bapak kalau masuk kamar jangan kaget, ada kopernya orang lain. Ya sudahlah, apa boleh buat. Saya nggak bisa berkata, saya bayar sendiri. Itu sangat tidak bagus. Itu bukan sifat seorang hamba. Sampai di hotel, saya diberi kuncinya, saya masuk ke dalam, ada kopernya orang lain. Dan koper itu saya nggak tahu, namanya nggak ada, saya nggak tahu milik siapa, orangnya lagi pergi pelayanan. Saya sampai di sana, buka koper saya mandi, ganti pakaian, keluar lagi saya pelayanan. Di luar kota Ambon. Malam itu Tuhan kerja luar biasa, kami KKR sampai malam, kemudian kami makan malam sama-sama. Saya balik ke hotel kira-kira jam 11, saudara. Dan sudah lelah sekali, sudah ingin segera tidur. Dan saya tidak tahu yang di dalam kamar itu siapa teman saya, roommate saya siapa, saya nggak pernah ngerti. Dan saudara ngerti, saya buka pintu hotel saya, kamarnya. Kalau Anda masuk di hotel, maka sebelah kanan atau kiri Anda itu biasanya adalah tempat di mana kamar mandi itu ada. Ya, rupanya teman saya ini sudah mau tidur, dia matiin lampunya, gelap sama sekali. Ketika saya buka pintu itu, mau masuk, dia lagi habis buka pintu mau keluar dari kamar mandi. Saya beritahu saudara, itu gelap bener. Ada cahaya dari keluar sedikit sehingga remang-remang masih kelihatan. Saya masuk, dia keluar. Jadi kami ketemu di dekat pintu. Saya kagetnya luar biasa. Sebab teman saya ini, saudara, gendut sekali. Gede. Saya kalau kumpul dengan dia, saya bahagia, merasa langsing. Sekarang saya merasa langsung. Ini masih. Dia begini, dasi aja kalau pakai dasi begini, saudara. Hari itu, dan orangnya hitam betul. Saya kalau kumpul dengan dia, saya bahagia. Saya kelihatan langsing dan putih. Kalau sama orang lain saya kelihatan gede dan hitam. Dengan dia saya kelihatan putih dan langsing. Saya bahagia ketemu dia. Tapi jarang ketemu, saudara. Dan hari itu, Anda ngerti, ini orang hitam gede sekali. Tidak pakai baju. Bukan begini, pakai sarung. Saya masuk kamar, dia keluar begini. Saya kaget sekali, nyaris saya tengking. Saudara, Anda bisa kebayang nggak? Masuk kamar gelap, ada barang gede, nggak pakai pakaian, pakai sarung. Pikiranmu apa, saudara? Gendruwo ini kira-kira. Hampir saya tengking. Cuman kaget, saya lebih cepat dari nengking saya. Ketika kaget belum nengking, dia lihat saya, kan kebuka jadi kelihatan toh. Gong, katanya. Loh, aku katanya. Ini nyebut namanya. Siapa rahasia? Aku katanya. Oh, Anda toh. Lega saya. Untung ini bukan lokasi uji nyali ternyata. Saya masuk saya. Dia nyalain lampu. Saya merasa nyaman sekali. Partner saya ini luar biasa. Wah, tidurku nyenyak lah sama dia. Karena saya merasa langsing dan putih tadi, saudara. Jadi saya merasa lebih nyaman. Tapi malam itu nggak bisa tidur. Sampai lebih dari jam 12. Akhirnya cuma ngobrol, cerita, sharing, karena lama gak ketemu. Sharing panjang lebar, dan sambil sharing dia tetap buka baju. Sorry ya, aku ini kepanasan katanya. Ya, tapi saya gak ikut-ikutan, saudara. Saya agak kedinginan, saya berkata. Jadi saya gak ikut buka baju. Dia buka baju pakai sarung. Lalu dia cerita banyak hal. Ini beliau orang senior, kalau dia ngomong Anda perlu dengar baik-baik sebetulnya. Dan dia cerita begini, dia berkata, kamu tak ngomongin ya, dia bilang. Mesti hati-hati. Pengurapan itu, dia berkata, membuat kita jadi lebih menarik. Oh ya? Contohnya saya. Saya bilang, gak yakin saya. Mana yang menarik orang kayak begini kan? Kamu gak percaya? Ya percaya. Enggak, saya bilang. Loh, jelek-jelek begini, gendut hitam begini, perempuan yang naksir saya banyak. Dalam hati, perempuan buta kali. Dia bilang, itu orang melek semua loh. Dia berkata, oh ya? Iya. Saya bilang, kok bisa? Dalam hati, ajaib gitu. Dia berkata apa? Waktu kita naik mimbar, waktu kita melayani, urapan membuat kita jadi lebih baik. Anda akan nyanyi lebih baik. Anda akan main musik lebih baik. Anda akan ngajar lebih baik. Anda akan dagang lebih baik. Anda akan bicara lebih baik. Orang berkata, orang ini di atas rata-rata. Bukan karena manusianya, tapi urapan di atasnya. Saudara bisa punya dua pilihan.
melacurkan urapan itu untuk membuat orang tertarik ke saudara, atau engkau tetap sadar apapun yang Tuhan berikan kepadaku ini untuk menyenangkan hati rajaku. Dan itu berbeda sekali. Engkau bisa membuat pengurapan itu untuk engkau bisa menarik orang terpikat kepada saudara. Lalu engkau manipulasi mereka supaya mereka ikut saudara. Tapi Tuhan akan berkata, hatimu seperti pelacur. Aku berikan semua kepadamu supaya engkau bisa menyukakan hatiku. Tapi engkau pakai untuk memikat hati orang lain, supaya ngasih duit ke kamu, supaya begini ke kamu, supaya memberi ini, supaya ikut kamu, supaya tidak kabur ke tempat lain. Dan Tuhan berkata, bukan untuk itu tujuannya. So, yang pertama saya mau ingatkan demi kasih Tuhan, saudara. Ada hal yang kita harus waspadai. Apapun yang Dia berikan kepada kita yang membuat kita lebih baik, bukan untuk membuat kita memikat orang lain dan diarahkan ke diri sendiri, atau kelompok kita, atau gereja kita, atau yayasan kita, atau persekutuan doa kita. No. Semua hanya untuk menyukakan hatinya. Amen, saudara. Nah, hal kedua ini yang paling berbahaya. Lihat pada ayat yang ke-15. Dan ini saudara harus waspadai. Ayat yang ke-15. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Perhatikan ini. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Karena kalau Anda baca ayat yang ke-13, kita kembali, ini yang terjadi. Lalu gadis itu masuk menghadap raja. Dan perhatikan, ini titik yang berbahaya sekali. Segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Dia boleh minta apa saja dan akan diberikan. Dari sekian banyak perempuan, minimal 400, paling tidak 1000, bisa mencapai 1460 gadis. Setelah 1 tahun mereka dalam program beauty treatmentnya raja, mereka dikekang hidupnya, tidak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tidak boleh minta apapun, semua diatur, sanggulnya diatur, semua diatur. Setelah lewat masa itu, diberi suatu masa singkat, masa kebebasan mutlak, dan raja berkata lewat sida-sida, apapun yang engkau minta aku beri. Kalau Anda pelajari, sebetulnya mereka dibawa masuk dalam tempat perbendaharaan raja, tempat raja punya semua kekayaan yang paling hebat. Dan ketika dibawa masuk, mereka berkata, pilih apapun yang kamu mau. Dan itu harus dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros. Apapun yang engkau nanti kenakan dan pakai dan engkau bawa masuk, menentukan apakah raja masih mau dengan kamu, atau engkau akan berakhir jadi gundik sampai matimu. Nah, lihat saudara, orang-orang ini setahun dalam hidup tertekan. Ketika ditekan, kelihatannya nurut. Ya, diapain aja? Iya. Tapi tidak mengubah yang di dalam. Banyak orang mengalami penderitaan, saudara. Hanya bagus di luar, yang di dalam tidak terjamah sama sekali. Nanti kelihatan dari mana? Ketika diberi kelonggaran, ada masa di mana dibuka, apapun yang kau minta akan diberi, akan ketahuan aslinya. Yang diminta itu untuk menyenangkan hati raja, atau untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Saya bayangkan sendiri, saudara. Gadis-gadis itu berebut lihat harta. Wah, lihat harta. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Karena indikasinya hanya Esther yang tidak. Semua ambil berdasarkan apa yang mereka pikir itu baik. Yang mereka pikir ini penting buat aku. Yang mereka pikir ini yang luar biasa. Tidak lagi peduli akan nanti penilaian raja seperti apa.
Yang penting kesempatan ada. Ambil semua. Saya bayangkan seorang gadis cantik masuk. Diumumkan, raja, ini gadis dari mana gitu ya. Raja bilang, suruh masuk. Karena jurinya cuma satu. Malam hari masuk. Dari begitu masuk, raja nutup matanya. Baunya gua tahu ini. Pasti sudah di treatment bagus sama Hekai. Bagus bener nih Hekai ini. Ketika jalan, dia bilang, wow, ini pasti treatmentnya Hekai luar biasa. Ketika raja buka mata, Anda tahu, gadis itu ngambil berlian gede sebesar batu kali. Dia menghadap raja. Raja, katanya. Dan raja kehilangan seleranya. Dia bilang, gendeng nih orang. Ngerti? Sebagian lagi lihat sepatu emas. Kalau kata sendirilah, sepatu emas 5 kilo setiap bagiannya, 10 kilo. Raja tutup mata, dia bilang, ya next. Baunya, raja berkata, podo ini mambuni podo, wong minyak wangi ini mereknya sama. Dia bilang, wah ini secantik apa ini? Raja buka mata, dilihat dari atasnya, cantik sekali. Ketika jalan berkata, raja, kabutun saudara. Raja berkata, iki juga podo begini. Ya, salah. Kehilangan selera. Anda ngerti? Yang lain ambil pakaian sutra, norak. Masuk raja. Kita, Hekai, wong edan meleboki. Norak banget. Anda bisa ngerti? Sebab mentalitas bawaan mereka tidak bisa berubah dalam setahun. Anda kalau mau jujur dengan saya, merubah mentalitas kita, cara berpikir kita, keinginan daging kita, setahun gak bisa berubah. Waktu dibuka semua, apapun yang kau boleh ambil, silahkan. Ketahuan semua belangnya. Yang diambil semua yang dia mau. Tapi tidak satu pun di antara mereka, kecuali Esther, yang smart enough untuk berkata, aku lakukan semua. Tujuannya cuma satu. Raja melihat aku dan dia terpikat dan dia senang. Semua orang memikirkan kepentingannya sendiri. Semua orang punya konsep masing-masing. Semua orang berpikir yang namanya cantik itu apa. Sebagian lagi mungkin cari anting-anting yang sebesar durian. Sampai ndelewer semua telinganya. Nah, kata orang Dayak itu cantik. Saya tidak sependapat. Karena itu istri saya tidak begitu, saudara. Ngerti? Masuk begini dengan bawah begini. Kehilangan selera raja. Yang muncul di depan raja cuma ketamaan. Greedy. Tamak. Anda sangat ngerti. Esther smart sekali. Dia berkata, ini penentuan nasib. Apakah aku jadi gundik seumur hidup? Atau aku pegang dan aku di atas kepalaku ada mahkota itu. Dan dia tanya kepada Hegai, apa yang harus aku pakai? Sebab dia mengerti, Hegai yang paling tahu selera raja. Apa yang membuat raja bergairah? Apa yang membuat raja bisa melompat hatinya? Dan kalau Anda lihat ini raja, emosional sekali. Separuh kerajaan aku berikan kepadamu. Kalau Anda baca terus itu, 2 kali ngomongnya gitu. Gendeng bener. Separuh kerajaan gua berikan kepadamu. Dan kalau dia ngomong begitu, dia artinya memang begitu, saudara. Bukan cuma basa-basi sinetron kita. Hegai ngerti persis sedalam-dalamnya raja ini. Karena itu dia dipercayai oleh raja. Supaya melakukan, menyiapkan orang yang sesuai dengan seleranya raja. Dan Esther berkata, apa yang harus aku pakai? Semua perbendaharaan, kemilau kekayaan itu. Dia bilang, tidak penting. Pendapatmu. Mungkin Hegai berkata,
Pakaian ini cocok buat kamu. Satu cincin kecil ini oke buat jarimu. Satu kalung tipis dengan satu mata kecil sekali, nice buat kamu. Sandal 5 kiloan buang, nak. Marai kesleo. Dia bilang, pakai selop yang sangat simpel ini, kamu akan kelihatan natural. Dan dia berkata, aku ngerti hatinya, aku tahu seleranya. Lihat begini, tergila-gila dia. Believe me. Saya yakin Hagai ketipkan matanya, dia bilang, trust me. Esther lakukan persis yang Hagai perintahkan. Dan waktu dia lihat Esther, saya yakin seperti Adam lihat Hawa. Inilah dia. Dan ratusan lain yang masih ngantri langsung berkata, gundik semua. Aku sudah temukan satu. Aku tidak perlu yang lain. Setelah berhari-hari lihat orang begini, dan sudah capek, dia lihat apa yang dia mau lihat. Kalau engkau bisa berikan apa yang rajamu ingin lihat dari hidupmu, saudara memikat hati raja di atas segala raja, nasibmu berubah luar biasa. Amen. Dan siapa Hagai itu buat kita? Hanya satu Hagai yang kita punya, Roh Kudus sendiri. Sekarang mari kita buktikan. 1 Korintus pasal yang kedua. Lihat beberapa ayat. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Orang yang tidak pernah bicara dan tidak mau bergaul dengan Roh Kudus, dia akan rugi besar. 1 Korintus pasal yang kedua. Perhatikan mulai ayat yang ke-9. Saya akan baca sampai ayat yang ke-12. Tetapi seperti ada tertulis, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan itu sediakan yang surprise buat kita. Hebat sebetulnya. Teruskan lagi. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Jadi yang menyatakan semua itu Roh. Sebab Roh, Guru Besar, menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi semua rahasia hati Tuhanmu, yang mengerti itu siapa? Roh Kudus. Dia selidiki, dia ngerti. Ini Tuhan Yesus mau begini nih. Bapaknya mau begini nih. Yang ngerti siapa? Roh Kudus. Teruskan ayat berikutnya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Seperti Hagai, tidak ada orang tahu Ahasiweros kecuali Hagai. Karena itu dia dipercaya menyiapkan calon ratu oleh raja. Tugas Roh Kudus hari ini menyiapkan kita jadi mempelainya. Sebab dia yang paling tahu selera Tuhan kita. Dia paling tahu hati seperti apa yang Tuhan mau. Teruskan lagi. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Untuk apa roh Allah diberikan? Supaya apa? Kita mengatakan supaya kita tahu. Ini tujuannya. Roh Tuhan itu mau kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi Hagai kita siapa? Roh Kudus, saudara. Anda tidak bergaul dengan dia, tidak bicara ngobrol dengan dia, tidak punya kedekatan dengan dia, engkau akan rugi. Hidupmu hanya menebak-nebak mana yang Tuhan mau. Ini gawat nih. Kalau kita hanya bisa menebak apa yang Tuhan mau, satu hari tebakanmu pasti keliru. Tapi kalau kita bergaul dengan roh Tuhan,
Ini bukan monopoli 1-2 orang. Ini berlaku buat semua kita. Ini ayat bukan hanya untuk beberapa orang. Buat semua kita. Hidup bergaul dengan roh Tuhan. Ngobrol dengan dia. Biarkan dia bicara. Menyingkapkan rahasia-rahasia Tuhan. Saudara akan tahu apa yang Tuhanmu akan karuniakan kepadamu. Apa yang membuat Tuhan terpesona dengan saudara, dia akan beritahukan kepada kita. Siapa yang bisa memberitahu? Hanya Roh Kudus. Lihat Roma 8 sekarang. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Apa sih kelemahan kita? Teruskan ayat berkata, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, kalau orang mengatakan, saya tahu berdoa kok. Anda tidak tahu. Yang ngomong bukan orang, tapi Tuhan yang berkata, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan perhatikan, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Maksudnya apa yang dikerjakan dia? Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus itu kalau membimbing kita sampai soal doa saja, dia ngajari kepada kita doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Anda belajar lebih jauh, doa yang seperti apa, modelnya bagaimana, yang paling ngerti siapa? Hekai kita. Siapa itu? Roh Kudus. Hekai tidak pernah mengingini kita jadi miliknya. Hekai membawa kita kepada Yesus, mempelai laki-laki. Dan itu sida-sida kita yang Tuhan mau bersama kita untuk memberitahu kita yang Tuhanmu mau itu apa. Kalau engkau ingin menyukakan hati rajamu, jangan pernah satu hari pun hidup tanpa engkau bergaul dengan rohnya. Beberapa ayat lagi kita akan selesai. Yudas pasal yang pertama. Yudas sebelum kitab Wahyu. Yudas pasal pertama ayat yang ke-20. Yudas 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Jadi jangan minta orang lain yang membangun. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan dia berkata, berdoalah dalam Roh Kudus. Dalam terjemahan dikatakan pray in the guidance of the Holy Spirit. Berdoalah dalam guidance, bimbingan daripada Roh Kudus. Dia yang paling ngerti rahasia Bapakmu yang di sorga. Ayat terakhir, lalu saya akan saksikan beberapa hal kepada Anda. 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dari 1 Yohanes 5, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Alkitab berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau apa? Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, pasti dikabulkan. Kalau menurut kehendaknya. Ayat berikutnya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, sekarang saya mau cerita buat saudara. Saya saksikan ini supaya Anda punya gambaran lebih jelas. Saya tahu banyak yang sudah pernah dengar ini. Sekian tahun lalu saya ceritakan. Tapi saya ulang buat sebagian Anda yang belum pernah dengar cerita ini. Karena ini bagian pengalaman pertama saya, di mana saya mengalami doa yang begitu komplit karena Hekai. Dan itu sejak hari itu merevolusi banyak hal dalam kehidupan saya. Saya ketika menikah, saya tinggal di Pondok Hasanuddin, saudara. Ada Jalan Permata Cempaka di situ, di belakang gereja lama.
Dan kami tinggal di sana beberapa tahun. Sampai beberapa tahun terakhir itu kalau hujan banjir, hujan banjir, hujan banjir. Dan itu kondisi yang sangat berat sekali. Rumah kami kecil dan anak sudah 3 pada waktu itu. Kamar yang bisa dipakai 2. Jadi sangat berat. Saya kalau tiap malam tidur itu di bed tambahan di bawah. Istri saya sama Sasa di atas dan yang 2 di sana. Tapi itu mereka tambah gede, jadi waduh berat sekali. Satu hari yang paling puncaknya kami baru pulang dari India. Capek sekali sampai di airport Semarang. Dijemput Pak Ardian, dia berkata, kamu gak bisa pulang ke rumah. Saya bilang, kenapa? Kebanjiran rumahmu, kamu tidur di rumah saya saja. Malam itu saya nginep di rumahnya Pak Ardian. Dan besoknya saya balik ke rumah, lumpur di mana-mana. Waduh berat, mesti ngosei semua, disiram, bersihin, pakai karbol, baunya nggak enak. Dulu saya kecil, tempat tinggal orang tua saya juga langganan banjir, saudara. Jadi saya bilang, waduh ini trauma lama terulang. Waktu kecil enak, saya main kapal-kapalan. Setelah gede nggak lucu lagi kalau banjir itu. Banjir hanya bagus ketika anak kecil lihat banjir, main kapal-kapalan. Setelah Anda punya anak, tidak lucu lagi, Anda mesti kosek semua kotoran dan sampahnya. Saya bilang, Tuhan aku perlu rumah ini. Dia coba dihitung, butuhnya uang berapa, kalau ditinggikan, dibongkar. Tetap nggak ada jawaban. Tuhan bilang, tidak sekarang waktunya. Nah sekian tahun lewat, saudara. Suatu hari, saya masih ingat itu hari Kamis. Almarhum Bapak Samuel Elkana telepon saya. Dia berkata, ini temanku ini bangun perumahan di Semarang ini. Agak naik tempatnya. Dan dia berkata, hari ini dia ulang tahun. Dia minta kamu untuk sharing firman, bisa tidak? Saya mau tolak sebetulnya. Saya tahu cerita ini, beberapa teman ikut saya. Pak Yosua itu juga sama-sama saya waktu malam itu. Dia berkata, bisa nggak kamu khotbah? Saya mau tolak karena Kamis waktu itu kita ada kebaktian tengah minggu. Dan saya harus khotbah Kamis itu. Tapi roh Tuhan ngomong, Hegai saya bicara, layani dia. Saya bilang, baik Tuhan. Saya bilang, oke, saya datang. Saya atur yang khotbah, saya lupa saya serahkan siapa. Saya ajak Samuel anak saya yang kedua. Ada beberapa teman ikut. Dan kami buat persekutuan doa di kompleks perumahan itu. Di tengah-tengah lapangan basketnya. Kami pasang tikar. Dan dengan atap langit. Ketika masuk perumahannya saya bilang, wow, saya bilang ini luar biasa ini. Ada kolam renangnya dibangun bagus sekali. Udaranya masih fresh sekali. Cocok buat pendeta ini. Cocok buat pendeta. Nggak bagus mungkin buat yang cari uang mau warungan, tapi buat pendeta bagus karena ada hadirat Tuhan, ada banyak hal buat saya. Saya lihat pertama saya bilang, wow ini cocok buat pendeta. Lalu ketika sampai di sana persekutuan, saya sampaikan firman Tuhan. Selesai, Bapak itu datang ke saya, dia berkata, Pak terima kasih saya diberkati. Ini jawaban atas doa saya. Firman tadi ini jawaban. Saya bilang puji Tuhan. Kami makan malam sama-sama, makan nasi bungkus dan itu nikmat sekali. Dan kemudian kami makan, selesai makan, dia datangin saya lagi. Ada pertanyaan yang dia ajukan yang memprovokasi betul, saudara. Dia berkata begini, Pak, kapan Bapak pindah kemari? Otak saya berkata, mau saya. Kebanjiran terus. Di sana kalau banjir, maka saya jadi Nuh. Habis Semarang kalau sampai sana banjir. Nggak mungkin. Ya kan? Saya berkata, ini akan membuat aku tidur nyenyak. Selama atap nggak bocor aja, saudara. Tidurnya nyak, mau hujan guntur menyambar-nyambar, banjir kayak apa, saya ketawa, saya berkata, tidak akan pernah menyentuh saya. Karena saya bilang, wow ini hebat. Tapi saya juga ngerti, tidak punya duit. Anda tahu jawaban saya? Hahaha. Kalau saya ngomong, mau nggak punya duit, saya bilang nggak punya duit, dikira katanya melayani Tuhan, nggak punya duit, bokek, katanya begitu kan? Jawaban paling diplomatis apa? Hahaha. Tahu artinya apa? Mau tapi tidak punya uang, itulah artinya. Lalu saya ajari Anda untuk berdiplomasi, loh ya. Kalau Anda ditanya yang sama, hahaha, apa itu? Pendeta saya berkata, mau tapi tidak punya duit, katanya begitu. Rupanya pengusaha ngerti artinya dari tertawa begitu. Karena tertawa itu mengandung makna-makna tertentu. Anda ngerti? Dan sebagai pengusaha dia tahu. Kan dia berkata gini, ayo Pak, lihat dulu kan rumah contoh yang kami bangun. Oh, anak saya semangat. Semi itu umur berapa tuh waktu itu? Saya lupa, mungkin umur 7 tahun. Ya, ikut masuk rumah kecil dulu lihat. Lihat rumah kecil, nggak tergerak saya. Oh sana juga kecil, pindah kecil, lebih jauh, nggak tergerak ada saya. Lebih gede lagi, tetap nggak tergerak. Lebih gede lagi, tidak tergerak. Sampai dibawa masuk ke yang paling gede waktu itu.
Rumah contoh. Waktu lihat, saya berkata, wah ini baru oke ini. Luarnya taman, belakangnya taman, dalamnya sudah lengkap perabotnya. Sudah hebat sekali. AC-nya lengkap, masuk tinggal bawa koper, langsung tiarap tidur. Enak sekali saudara. Nice, tenang, nyaman. Seperti ruang maha suci, tenang. Banyak orang senang di tempat yang ramai karena itu cuma halaman sebetulnya. Ini seperti holy of holies, tenang sekali. Lihat anak saya naik ke atas kelotengnya, ninjau sana, lihat sini. Dia ngomong, "Pak, pindah sini Pak." Dia ngomong teriak banget. Saya bilang, "Terus berdoa Sam, terus berdoa." Saya bilang, agak berpolitik. Anak saya ajukan berdoa, siapa tahu doanya didengar Tuhan. Ya toh? Namanya kan Samuel. Samuel artinya didengar oleh Tuhan. Jadi saya bilang, ayo terus Nabi Samuel, terus dengar Tuhan. Terus Bapak ini tanya sama saya malam itu, "Pak, setelah lihat semua ini, yang paling cocok buat Bapak yang mana?" Oh, tidak perlu doa puasa 40 hari. Langsung saya berkata, yang ini paling cocok buat saya. Kenapa? Paling mahal, paling bagus. Mesti benar itu saudara. Ini paling cocok buat saya. Dia berkata apa? "Boleh Pak, kalau mau dibeli, boleh." Loh, beli dan beri itu lain saudara ya. R dengan L itu lain. Ada orang tidak bisa ngomong R. Nah itu repot. Dia tidak pernah diberi. Dia selalu harus beli. Karena nggak bisa R, nggak bisa. Dia ngomong L, itu repot. Makanya Anda belajar ngomong R, saudara. Supaya bisa diberi. Kalau tidak, Anda harus beli karena celat. Terus dia berkata, "Nanti Bapak saya beri diskon khusus." Dalam hati saya bilang, aku di diskon 90% tetap nggak punya duit. Mau utang bank tidak mau saya. Saya tidak mau ngulangi kebodohan yang sama dan jatuh di lubang yang sama. Tapi sopan-sopannya saya bilang, "Terima kasih." Dia tanya lagi saudara, "Pak, kalau Bapak beli ini," bukan beri loh, beli ini, "Bapak mau rumahnya atau lengkap semua perabotnya?" Dalam hati, kosong nggak kosong, duit nggak punya. Saya berkata, "Lengkap." "Oh boleh," katanya, "boleh." Dalam hati saya bilang, wah, aku kok gombal-gombalan, tidak punya duit. Dia bilang, "Boleh. Nanti saya buat perhitungan Pak ya. Bapak saya fax, terus kita rundingkan harga. Bapak saya beri diskon khusus." Saya bilang, "Terima kasih." Setelah lihat puas, pulang. Sampai di rumah, tanya istri saya, "Kok sampai malam?" Belum saya jawab, anak saya bilang, "Mama, kita mau pindah rumah baru mah. Rumahnya bagus mah, begini-begini." Istri saya melotot, "Hah? Loh, kamu beli rumah?" "Enggak." "Nah itu anakmu." "Itu imannya dia," saya bilang. "Lah ini kita nggak punya duit." Yang bilang kita punya siapa? Aku juga ngerti nggak punya duit. "Kok beli rumah?" "Enggak." Terus saya cerita, "Kamu jangan membuat aku berdebar-debar loh ya. Ini aku nggak punya duit." "Aku yang ngerti. Tenang aja, tenang aja. Kita lihat nanti ujungnya bagaimana." Saya diamkan beberapa hari. Faxnya datang saudara. Di fax ke kantor, diantarkan sama teman di kantor ke rumah saya. Waktu saya terima faxnya, saya lihat nggak usah perinciannya, percuma. Langsung lihat angka terakhirnya, ya toh. Perinciannya percuma. Kusen harga berapa, besi berapa, AC berapa, nggak perlu itu. Yang penting langsung terakhir aja, gampang. Dadak lihat, oh AC, oh murah kok, cuma 2 juta. Itu AC-nya tok saudara. Kalau Anda mau tahu harganya, lihat paling bawah. Seperti yang kuduga, sekian ratus juta rupiah. Duitnya sinten, saya bilang. Seperti yang kuduga, di diskon 90% pun gua nggak punya duit. Dan itu kertas, hampir saya remet gini mau tak buang sampah saudara. Karena saya pikir tidak perlu didiskusikan, karena jauh di luar kemampuan saya. Oh nggak punya duit. Waktu mau saya buang kertas ini, ya berarti ini. Hegai, Roh Kudus bicara. Dan ngomongnya saya masih ingat. Dia berkata, "Sekarang waktunya minta kepada Bapakmu yang di sorga." Anda tak beritahu ya. Nanti kalau Anda mengenal dengan Tuhan, minta pun beda. Ada mintanya ke Yesus, ada yang mintanya disuruh ke Bapak. Yang ngerti siapa? Hegai, Roh Kudus. Tok. Orang lain tidak ada yang tahu.
Dia bilang, minta kepada Bapakmu yang di sorga. Oh amin, saya bilang. Oh nggak diminta aja, kita kan pinter minta, ya toh? Kita kan kebanyakan kan anggota partai Kaipang. Bukan, anggota partai traffic light. Kalau pas merah tuh, iya, om, cepet. Anak saya bilang, Pak, kok banyak kolektan sekarang ya di jalan ya, gitu katanya. Saya bawa ini kertas fax, saya masuk kamar saya kunci. Istri saya nggak tahu, saya kunci. Saya sudah pakai pakaian lengkap mau ke kantor sebetulnya. Saya mau berlutut, baru mau berlutut gini. Ngomong lagi Hegainya. Doa seperti Raja Hizkia berdoa. Nah, kalau Anda tidak pernah baca Alkitab, mateng saudara. Itu doa bagaimana? Makanya baca Alkitab. Kalau dia ngomong, Anda nangkep, ngerti. Hizkia itu gini ceritanya, dikepung oleh musuh, Sanherib namanya. Begitu rapat sehingga ini musuh yakin hancur di kota. Nah, musuh ini kurang ajar. Dia buat surat, raja dimaki-maki, Tuhan dimaki-maki. Nah, Hizkia ini provokatornya Tuhan. Surat dibawa oleh Hizkia, dihadapkan, dibentangkan begini. Saya pakai bahasa saya ya, dia bilang, Tuhan, kita dimaki-maki. Kalau saya kayak nggak apa-apa lah ya, mau manusia. Masa engkau dimaki-maki? Pencipta alam semesta, masa dimaki-maki Tuhan? Kan nggak boleh Tuhan, masa kurang ajar begini? Tuhan tersinggung rupanya, musuh dihabisin saudara. Dia menang. Nah ini bapak ini bukan Sanherib saudara, ini bukan musuh. Ini anak Tuhan juga. Saya bentangkan gini, saya berdiri, saya bilang, Tuhan, Bapak di surga, musuh kita bersama angka terakhir ini. Saya nggak punya duit, engkau punya Tuhan. Kalau engkau mau berikan ke aku, bisa. Kalau engkau mau, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya nggak bohongan saudara, ini serius tuh. Saya taruh di atas lemari. Saya bergurau dengan Tuhan. Jangan tiru-tiru terus habis ini nulis surat doa, naik gendeng semua ditaruh sana. Kesambar beledek bukan salah saya loh saudara. Ini mesti ujar hati-hati. Saya taruh di atas lemari, tak buka begini. Saya bilang kalau Tuhan lupa, diinceng pira toh? Oh tak mono. Nah, maksud saya begitu tak taruh dari mana? Pelak. Saya keluar, nggak ada semenit itu doa. Nggak ada, ya Bapak, ku ketuk pintumu. Nggak ada gitu, cuman begini aja. Ngomong sebentar, amin, taruh pelek di atas lemari. Saya simpen di mana nggak tahu, lemari aja paling di atas lemari. Saya keluar kamar, hati saya lega sekali. 2 minggu lewat, tidak ada apa-apa. Saya nggak nelpon bapak ini, nelpon mau ngomong apa juga nggak jelas. Tak biarin, saya ke Jakarta seminar. Istri saya ikut. Hari kedua saya masih ingat, Rebo pagi 2:30 pagi. Lagi tidur saudara, di kamar hotel itu. Ada suara laki-laki keras teriak di telinga kanan saya. Keras. Dia berkata, minggu ini aku kasih kamu rumah baru. Saya bangun, saya kaget. Siapa teriak-teriak ini? Saya lihat nggak ada orang. Jam di weker saya 2:30 pagi. Tapi itu audible, kenceng banget. Saya bangun, saya sembahyang, saya bilang, Tuhan, kalau ini daripadamu, jadi dalam nama Tuhan Yesus. Kemis saya pulang, sore ditelepon sama yang punya rumah. Ketika dia telepon, dia tanya sama saya, Pak, sudah terima fax saya? Oh sudah, terima kasih banyak. Bagaimana Pak? Saya ngomong terus terang loh. Tuhan berkata ini buat saya. Enggak, saudara, enggak. Anda mesti pakai bahasa yang berbeda. Pengalaman rohanimu belum tentu orang lain bisa tahu. Nanti setelah ada buahnya, baru orang mau dengar. Saya berkata, di luar kemampuan saya Pak. Terlalu berat buat saya. Oh kalau begitu, saya bantu cara bayarnya aja Pak. Bapak nggak usah pakai uang muka, tidak usah pakai bunga dah. Bapak angsur aja selama 3,5 tahun. Saya bilang, hitung tiap bulannya sekian. Terlalu berat Pak buat saya. Oke, Bapak angsur 5 tahun dah. Tidak pakai uang muka, tidak pakai bunga. Saya bilang, masih terlalu berat Pak buat saya. Sekian juta tiap bulan. Bapak kuatnya berapa? Saya nggak bisa ngomong Pak. Lu nggak ngomong aja dan saya pertimbangkan. Nah berat. Maunya berkata, bagaimana kalau tiap bulan 10.000 rupiah, kalau gitu kan. Tapi kan ngajak berantem toh, kalau caranya begini kan saudara. Kan nggak mungkin.
Ya mesti kan 2 juta lah, 2,5 kan gitu kan. Saya bilang nggak bisa Pak, akan berat buat saya. Nggak Bapak ngomong aja. Wah nggak mungkin. Dia ngajar terus. Kenapa Bapak tidak mau ngomong? Kuatnya berapa? Saya bilang terus terang. Gini Pak, saya bilang. Saya ini hamba Tuhan. Harta paling berharga buat saya, sejauh yang saya tahu, saya ingin tetap hati saya ini didapati benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya bilang angka tertentu ke Bapak, sejak hari ini saya punya beban dan target tambahan dalam hidup saya, yaitu target uang. Saya ngejar uang tambahan sekian juta setiap bulan. Dan kalau saya kejar sekian juta tiap bulan, siapa yang menjamin ketika saya melayani, saya konseling orang, saya khotbah mendoakan orang, tidak ada motivasi harta di balik semuanya itu. Tetap saya ini manusia Pak, darah dan daging ini. Tetap bisa nyimpang, tetap bisa nyeleweng. Dan kalau nyeleweng, saya cari uang dari pelayanan. Saya berkata, untuk apa di perumahan yang begitu bagus Bapak bangun, tinggal seorang hamba Tuhan yang hatinya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ngomong terus terang, lebih baik Pak, tinggal di rumah kecil, kebanjiran seperti ini, tapi hati saya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saya pikir dia bilang, ya sudah Pak, bye-bye gitu. Enggak, itu betul Pak katanya. Dia bilang, si A, si B melenceng semua hatinya. Saya bilang, Bapak kan sudah tahu, saya tidak mau jadi korban selanjutnya. Ini di luar kemampuan saya kok Pak. Terus dia ngomong begini, Pak, bagaimana caranya supaya Bapak bisa tetap pindah kemari? Saya makin bingung, loh ini yang butuh siapa? Jelas saya yang butuh, dia nggak butuh menurut saya. Saya bilang begini, Pak, kalau Bapak mau berkati saya, caranya harus ekstrim banget. Kalau enggak ekstrim, lupakanlah, jual ke orang lain. Dan saya rela, tidak menyesal Pak. Memang di luar kemampuan saya. Nah ini dia mikir lama, bro. Ekstrim banget tuh gimana? Akhirnya dia muncul solusi. Gini dah Pak, tidak usah bayar uang muka, tidak usah bayar bunga, tiap bulan terserah berapa, sampai kapan terserah. Kalau ada bulan yang Bapak nggak ada uang, nggak bayar itu nggak apa-apa. Ada lagi sedikit, bayar sedikit. Ada banyak, beri banyak. Pokoknya tiap bulan terserah berapa, sampai kapan terserah. Saya bilang, ya itu cukup ekstrim. Saya berkata, lebih dari itu gratis, ya kan? Saya bilang, aku nggak mau gratis, saya nggak mau, saya mau bayar. Tapi harus ekstrim caranya. Terus dia bilang gini, supaya mantap Pak, kita buat perjanjian dengan meterai. Saya bilang, tunggu dulu. Kalimat perjanjiannya bagaimana? Oh Bapak silahkan buat sendiri, tinggal saya tanda tangan. Wah lebih sempurna kalau begitu. Karena Anda hati-hati kalau perjanjian itu ada kalimat yang kecil-kecil kayak kebaca itu bisa bahaya kan. Nah kalau saya yang buat gede-gede kalimat dan tulisannya, oke saya buatkan Pak. Saya hubungi teman saya sarjana hukum. Saya bilang, buatkan surat perjanjian jual beli. Kamu beli apa? Rumah. Saya berkata, wow keren sekali. Ya, saya bilang, harga berapa? Sekian juta. Dia buat konsepnya, pihak operator kedua. Terus, ini DP-nya berapa? Jangan disebut. Bunganya, jangan disebut. Berapa lama? Jangan disebut. Loh kok nggak ada semua ini gimana? Kontan? Bukan, tidak kontan. Ngangsur. Tetapi ini kan perlu ada. Nggak ada. Lah nulisnya gimana? Sampai sekarang itu perjanjian, saya simpan sebagai file gitu. Saya bilang, pokoknya gini ya, saya pihak kedua kan, membeli rumah di ini, seharga sekian, terus ya. Dan saya membayar dengan cara mengangsur setiap bulan, sampai mencapai jumlah itu, sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Jual beli kalau berkat Tuhan digowo-gowo, kan angel, tidak mungkin. Loh saya bilang, iki ilmu baru. Aku kuliah 5 tahun, dia berkata. 5 tahun aku kuliah. Hukum ini, loh, ini hukum karma juga termasuknya saya bilang. Ini hukum ilmu baru. Ya nggak mungkin orang ini kan goblok-goblok kan, ya kan gua hapusi. Loh enggak, ini hasil kesepakatan. Saya bilang aku nggak ngapusi orang. Wong pinter kok tak hapusi, saya bilang. Dia nggak mungkin tanda tangan. Nanti buktikan ke saya kalau dia tanda tangan. Entah, terus kecuali ribut bilang. Buat, saya bilang. Tak tunjuk hasilnya. Dia buat. Kasih materai.
Tak bawa sama istri saya naik mobil ke tempat itu. Saya tunggu dia lagi mandi, dia keluar, ngobrol di taman di luar. Pak, ini konsep yang sudah saya buat dengan materainya. Dia baca begini. Bagus sekali, bagus sekali. Nah, bagus Pak. Bapak tanda tangan dulu. Saya nggak mau saya duluan, kan GR banget saudara. Bapak duluan. Dia tanda tangan, saya ikut di sebelahnya. Udah, dia pegang satu, saya pegang satu. Dia bilang, Pak, tolong Pak, Bapak segera pindah. Saya bilang, beri saya waktu 1 minggu. Saya pindah. Seminggu kemudian, boyongan sekeluarga, pindah. Oh, anakku paling bilang, ini rumahku, aku yang berdoa. Dia nggak tahu kan Tuhan yang memberi, ya tak? Ya mungkin doanya dia, mungkin nanti saya kasih warisan sedikit lah dia. Di situ. Selesai saudara. Saya saksi pada Anda. Dalam 6 bulan pertama, itu saya bisa ngangsur 19 juta. Jadi tiap bulan berapa? 3,5 juta. Lumayan. Tanpa ngotot, santai, diberkati. Nah, setelah 6 bulan, satu hari ada teman saya hamba Tuhan tuh guyonan tuh ya, bergurau. Dia berkata begini, kalau saya pikir ya, kamu ini orang yang menghalangi Yesus datang kedua kali. Loh, kok saya? Iya. Kasihan dong teman-teman kita. Sudah seminar akhir zaman di mana-mana Tuhan mau datang, gak sido teko gara-gara kamu. Loh kok bisa? Kamu ngerti gak? Tuhan itu sudah berdiri dari tahtanya. Duduk kan? Dia mau turun kan? Dia berdiri dulu. Terus dia lihat ke bawah. Loh, saya bilang mau turun kok lihat ke bawah, kok Gatot Kaca atau Superman lihat. Saya bilang, iya, dia bilang. Lihat ke bawah. Semua dilihat, mau pengangkatan nih. Lihat kamu, dia dilema. Mau nggak diangkat, nggak enak hati. Mau diangkat, utang rumahmu belum lunas. Tuhan dilema, duduk lagi, nunggu Petrus Agung lunasi rumah, katanya gitu. Saya bilang, kurang ajar ini orang. Saya nggak kita kan bergurau, saudara. Jadi saya nggak tersinggung. Tapi beberapa hari setelah dia ngomong begitu, saya lagi naik mobil, turun mau ke gereja. Tuhan, Hegai Roh Kudus bicara lagi. Semua kekurangan pembayaran rumah lunasi. Saya bilang, amin Tuhan. Tapi berkati dulu. Nggak punya duit saya. Beri aku duitnya, tak lunasi. Saya saksi kepada Anda. Sekian ratus juta itu sisanya selesai dalam waktu 3 bulan sejak hari itu. Total hanya butuh 9 bulan saya lunasi itu. Anda tahu itu berkat. Tiap kali saya terima ratusan juta. Itu puncak Krismon 97. Ngeri sekali. Akhir 97 itu puncaknya sudah. Dolar melombak, loncat gila-gilaan. Dan waktu saya bayar, ketika saya lunasi, saya ketemu dia satu hari, dia nangis. Dia berkata apa? Dia saksi di mana-mana. Dia bilang, Pak, saya pikir saya membantu pendeta, tapi ternyata pendeta membantu saya, Pak. Saya lagi butuh uang kontan begitu banyak. Bapak bayar begini, nolong saya. Lalu saya tanya, ada lagi nggak Pak, pendeta seperti Bapak yang butuh rumah kayak begini, katanya. Pengusaha, saudara. Saya mau beritahu saudara, bukan hanya itu. 9 bulan kami lunasi. Tuhan buat kami mengembang. Sampai hari ini. Anugerah Tuhan luar biasa. Hegai. Kalau Anda tidak bergaul dengan dia, rugi besar. Sebab dia yang paling tahu apa yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Amen. Minggu depan teruskan lagi. Mari berdoa. Berdiri sama-sama. Naikkan sebuah pujian, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Dan mari kita hormati, kita sembah Tuhan kita. Mari angkat tangan sama-sama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Meminta engkau memeteraikan semua kebenaran yang kami terima hari ini. Biar tidak ada orang yang mengejar keinginannya sendiri. Tidak ada orang yang mengejar hawa nafsunya sendiri.
Semua kami hanya mengejar keinginan-Mu Tuhan, merindukan semua yang bisa menyukakan hati-Mu, bukan menyukakan mau kami sendiri dan hati kami sendiri. Tuhan, ajari kami datang kepadamu dengan jubah kerendahan hati. Ajari kami hadir setiap saat dengan jubah kerendahan hati di hadapan-Mu. Hidup hanya bergantung kepadamu. Satu detik Engkau lepaskan, kami akan hancur dan binasa. Biarkan kesadaran itu tetap dalam hidup kami. Waktu Engkau memberikan kelonggaran, kami tidak minta apapun kecuali yang Roh Kudus anjurkan kepada kami. Tuhan, terima kasih Roh Kudus diberikan jadi hegai buat kami, untuk mengajar kami bagaimana memikat hati Raja dan menyenangkan hati Raja kami. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka punya pengertian ini dalam hati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa korban kami di hadapan-Mu sebentar. Kau berbicara kepada kami, berapa yang harus kami persembahkan bagi-Mu. Kami lakukan dalam ketaatan. Kami kembalikan perpuluhan kami. Kami bayar nasar kami demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata amin. Silakan duduk sebentar. Setiap kali kita bisa belajar dari hal kecil dan juga belajar dari hal besar. Saudara tahu, siapa yang tahu bahwa minggu lalu itu tahun baru Cina? Siapa yang tahu minggu lalu tahun baru Cina? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang tahu aja. Yang tidak tahu tidak usah angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Okay. Well, istri saya memberi angpau kepada banyak orang. Kami habis uang cukup banyak. Yang datang pertama nanya Pak Timotius pagi-pagi. Masuk begini. Wah, memang ini anaknya Pak Timotius betul. Dan dia orang pertama. Sehari sebelumnya sudah begini. Besok saya bilang belum waktunya. Dia tahu bagaimana mendapatkan. Ini perlu iman saudara. Dan dia dapat betul. Jadi anak-anak juga diberi. Istri saya memberikan kepada anak-anak kami. Ada satu hal yang sangat menyentuh hati saya. Satu yang paling kecil anak saya Sasa. Tiba-tiba hari berikutnya dia pulang dari gereja gitu ya. Dia bawa gift kado dibungkus gitu. Dia berikan untuk mamahnya. Dan besoknya dia berikan satu buat saya. Dia bilang, "Mamah, ini buat mamah." Dia terima angpau dari banyak orang juga. Yang paling besar memberi dia angpau, Kong Yusak Cipto, ngasih dia angpau gede sekali. Yang lain lewat lah bandingin ini, tapi ini besar sekali. Lalu kemudian dia kasih gift untuk mamahnya, dia kasih gift buat saya. Waktu kami buka, ada tulisan kecil. Dia bilang, "For Mama." Dia bilang, "I love you Mama. Thank you for the angpau," katanya begitu. Terus bawahnya ditulis, "From your lovely daughter Sasa." Semua terima. Satu yang kembali dengan satu gift kepada orang tuanya. Mengapa kita memberi korban? Supaya Anda punya sikap hati begitu. Bukankah Tuhan memberkati kita luar biasa? 10 orang kusta, ya toh? 10-10-nya disembuhkan Tuhan. Yang kembali untuk memuliakan Tuhan berapa? 1. Miliki sikap hati begitu saudara. Maka Anda jadi orang yang berbeda. Engkau bisa memikat hati Raja. Kami hanya geleng-geleng lihat. Saya bilang, luar biasa ya. Dia ambil sebagian dari apa yang dia terima. Dia beli di toko buku Rema. Dia bungkus. Dia tulisi sendiri. Dia bilang, "I love you Papa. I love you Mama. Thank you for the angpau." Dia bilang, "From your lovely daughter Sasa." Wow. Saya harap semua kita mau berkata, "Thank you for your blessing. For your handsome son Jono." Wah, luar biasa. Anda beri karena Anda tahu Tuhan memberkati kita luar biasa. Amen.